Ikut lain kali kau sekarang, Bung. Kumis tebal tapi bertompel. Ini adalah perpaduan antara Forum Purnawirawan dengan TPUA. Ini Purnawirawan, yang ini TPUA. Ya, jadi berita terbaru biar tahu kalian ya. Ini adalah hari kedua di mana kita memperingati hari bahwasanya surat pemakzulan tidak dibacakan di DPR. Ketawa puas aku puas. Jadi satu malam ini biar tahu kalian mimpi indah Bung Parbella. Mimpi indah. Ya, jadi udah aku bilang kayak kemarin ya kan bahwasanya ya politik yang dilakukan Bapak Prabowo itu nggak terbaca sama teman-temannya. Di depan teman-temannya dia orang apa namanya purnawirawan seolah-olah Bapak Prabowo mendukung. Kan begitu. Setelah itu di belakangnya diaturnya siasat bagaimana supaya Forum Purnawirawan itu kalah telak malu. Sekarang begini ku bilang sama kalian. Legislatif walaupun isinya mayoritas orang PDIP, tapi penguasanya itu Bapak Prabowo dan kawan-kawan. Ya, itu dia. Jadi kalau dikatakan masalah pemakzulan Bapak Gibran Raka Buming Raka, ya, itu adalah bagaikan pungguk merindukan bulan. Atau lebih jauh lagi, pungguk merindukan planet Pluto. Alah, yalah. Sekarang begini, ya. Bapak Prabowo itu, ya, sekarang itu memperlakukan ya Gibran itu bukan seperti presiden sebelum-sebelumnya melakukan wakil presidennya. Ya, artinya apa? Bapak Prabowo tidak memperlakukan Bapak Gibran sebagai ban serap. Gitu. Ada saling ketergantungan. Kalau dulu presiden itu dipilih MPR DPR, kan begitu. Maka ya seolah-olah ya wakil presiden itu hanya sebagai pelengkap. Nggak ada pun wakil presiden sebetulnya bisa aja. Ada kok negara-negara sini ada presidennya nggak punya wakil, ada perdana menterinya nggak punya wakil. Kan juga ada juga presiden apa namanya raja, ada wakil raja. Mana ada. Ya kan, bisa aja sebagai pelengkap, kan begitu. Walaupun juga Indonesia sejak reformasi dipilih oleh rakyat, ya, sepertinya beberapa orang presiden juga memperlakukan wakil presidennya sebagai ban serap pelengkap. Yang pertama pelengkap administrasi dan pelengkap sistem. Yang kedua pelengkap pendanaan atau donatur. Tapi lain Bapak Prabowo. Kan begitu. Jadi Bapak Prabowo memperlakukan Gibran itu ya sebagai wakilnya. Apa itu? Ketika dia tidak bisa menghadiri sesuatu acara, maka beliau akan mendelegasikannya kepada Bapak Gibran. Ketika beliau lagi ada di luar negeri, ada tamu negara, maka beliau mendelegasikannya kepada Bapak Gibran. Ketika beliau harus memberikan kata sambutan kepada kepala daerah loh. Kepada kepala daerah. Ya harusnya yang memberi kata sambutan itu kalau nggak presiden, ya menteri dalam negeri. Tapi beliau juga mendelegasikannya kepada Bapak Gibran. Makanya tanggung jawab kalian ya, yang dari barisannya Anies Baswedan dan juga barisannya PDIP dan juga barisan Purnawirawan ya, mengatakan bahwasanya wakil presiden sekarang pelangak-pelongok. Terbalik justru Anies Rashid Baswedan yang pelangak-pelongok cari kerjaan. Pelangak-pelongok. Ada kerjaan nggak ya?
Gagal jadi presiden kemarin, ya pelanga, pelongo, mana tahu bisa jadi wakil. Pelanga, pelongo, mana tahu bisa jadi gubernur DKI. Nggak tahu di PHP sama Ibu Mega. Waktu pengumuman ya calon-calon kepala daerah kan itu kan si Anies Baswedan datang kan, perasaan dia mau dia yang dijadikan gubernur. Datang dia, bertahu kalian kira itu sengaja datang dia hanya untuk mendengarkan pengumuman Ibu Megawati bahwasanya yang menjadi calon gubernur itu Pramono Anung? Bukan. Dia berharap di situ bahwasanya Ibu Megawati akan berubah pikiran. Datang PDIP mengatakan Anies Rashid Baswedan darahnya juga merah. Datang kadernya PDIP juga mengatakan Anies Rashid Baswedan berpeluang menjadi DKI 1. Datang lagi kader yang lain, Anies Baswedan memang cocok menjadi kader PDIP. Wah, ya kan? Aku cuma bisa bilang waktu mati kata. Duduk dia di pojokan, biar tahu kalian. Duduk dia sendiri menunggu hasil pengumuman, rupanya namanya enggak diumumkan. Lapet. Pelanga, pelongo, pelanga, pelongo. Pulang dia biar tahu kalian tanpa harapan. Hilang sudah, pupus sudah harapanku. Habis itu di Jawa Barat, ya kan, mengharap lagi dia, ya, oleh PDIP akan dimajukan di Jawa Barat, ya kan. Pelanga, pelongo. Betul nggak ya? Pelanga, pelongo. Nggak taunya nggak jadi. Anies itu adalah tokoh bukan hanya untuk negara ini. Anies itu dipersiapkan Allah untuk menjadi tokoh internasional. Saya pengen itu Anies itu sekarang, memang dia nggak, misalnya sekarang, Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies, Palestina tuh membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya, ya, dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk dunia nggak usah harus pakai utusan khusus. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan dari. Jangan menggunakan fasilitas negara. Prabowo Ngapain? Gitu ya. Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semuanya. Sekarang begitu juga orang-orang TPUA. Begitu Mahfud MD mengatakan ya salah satu yang paling cocok untuk menggantikan Gibran jika dimaksudkan adalah Anies Rashid Baswedan, ya kan? Begitu diumum begitu DPR tidak menghiraukan surat pemakzulan yang dikirimkan oleh Forum Relawan, sekali lagi Anies Baswedan pelanga, pelongo, pelongo, pelanga. Jadi jangan inilah, kalian itu suka kali maling teriak maling, dinasti teriak dinasti. Sekarang yang pelangak pelongo teriak pelangak pelongo. Ketika kalian bilang Bapak Gibran itu pelangak pelongo, beliau dikirim ke Banyuwangi sekarang kan, untuk mendorong UMKM, untuk mendorong
apa namanya, produksi juga gula di sana, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memproduksi gula lebih daripada tahun-tahun kemarin. Begitu juga, ya kan, PDIP yang mengatakan bahwasanya wakil presiden kita pelangak pelongo. Kalian itu yang gak kebagian menteri pelangak pelongo. Mana capres kalian kemarin? Gak ada kerjanya kan selain menghadapi rapat DPP. Pelangak pelongo. Mabu MD begitu juga. Gak ada kerjanya selain pelangak pelongo di podcast. Ada masalah ini dikomentari, ada masalah itu dikomentari. Pelangak pelongo dia di depan HP karena nggak ada kerja. Setelah itu coba lah lihat Imin, Muhammad Iskandar, pelangak pelongo dia menikmati kursi menteri. Iya kan? Jadi kita bisa lihat siapa yang pelangak pelongo sesungguhnya. Jadi judul video kali ini bukan ban serap yang pelangak pelongo. Enggak aja, masih mending ban serap. Kalaupun ban serap artinya apa? Artinya mana tahu pecah ban, meletus, meledak, bocor, digantikan dengan ban serap. Kan begitu. Nah ini Anies Baswedan, Mahfud MD dan juga Ganjar. Baut mobil pun nggak masuk kategori baut mobil. Bagian terkecil dari mobil pun nggak masuk. Ban serap masih mending, ada gunanya ketika emergensi. Mana kemarin itu? Ya Purnawirawan yang bilang katanya Bapak Gibran Raka Buming Raka itu nggak punya kemampuan. Ngapain saya hormat sama Gibran Raka Buming Raka? Dia itu jauh di bawah saya, sedangkan bapaknya saya nggak hormati, bapaknya juga jauh di bawah saya. Ngapain kalau saya nggak hormati anaknya? Ngapain saya kalau saya nggak hormati bapaknya? Ngapain saya hormati anaknya? Kutanya dulu sama kau, anak muda jadi apa? Paling mereka larikan lagi, untuk apa jadi wakil presiden kalau dengan cara mengangkangi konstitusi? Berapa kali ku bilang, yang namanya Mahkamah Konstitusi, ya itu adalah wadah di mana kita bisa menggugat sebuah peraturan, menggugat sebuah undang-undang, menggugat sebuah konstitusi, menggugat sebuah hasil dari pileg, pilkada dan pilpres. Kenapa nggak bisa digugat? Bisa. Setelah itu untuk apa lagi? Ya mana tahu ada undang-undang yang dirasa kurang cocok, contohnya kan begitu, iya kan? Digugatlah ini supaya apa? Supaya kendala-kendala di lapangan atau kendala-kendala ketika dalam pileg, pilpres dan juga pilkada itu terselesaikan. Iya kan omnya di MK, emangnya semua 5 hakim omnya? Ada aja, jadi dilarang hakim omnya jadi hakim. Kan begitu, alasan itu semuanya. Jadi Bapak Prabowo sudah melihat bahwasanya gerakan-gerakan beliau sudah mengatakan beberapa kali, bahkan sering kali mengatakan ya di dalam setiap videonya, hati-hati kita dengan pihak asing. Karena apa? Karena pihak asing sekarang itu masih memburu kita sebagai tempat di mana mereka bisa mengorek dan merampok sumber daya alam. Caranya bagaimana? Bukan dengan senjata, bukan dengan invasi, bukan dengan intimidasi terang-terangan, ya, tapi dengan cara menyusup lewat gerakan-gerakan yang dimulai dari gerakan-gerakan kecil, lama-lama besar, lama-lama makin besar. Coba ijazah palsu ini, kecilnya kan ijazah palsu, coba. Kira-kira kalian juga mikir nggak? Mungkin nggak presiden itu ijazahnya itu palsu? Dulu kita berpikir nggak mungkin, kan begitu, hampir dikatakan 100%. Tapi sekarang 16% rakyat percaya bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo palsu. Gara-gara siapa? Gara-gara orang ini. Hati-hati, ini bisa menyebabkan sebuah gerakan, bentrok, konflik yang akan dimanfaatkan pihak asing. Karena apa? Karena mereka selalu memainkan propaganda. Propaganda apa itu? Indonesia gelap, petisi, revisi undang-undang TNI. Itu dia. Ya,
Makanya Bapak Prabowo tahu, ya, beliau tahu yang ditembak adalah Bapak Joko Widodo, yang ditembak mereka adalah Bapak Gibran, tapi yang menjadi sasaran sesungguhnya adalah beliau sendiri. Tahu nggak Bapak Prabowo? Tahu, beliau itu seorang militer, gitu. Jadi dia tahu mana musuh dalam selimut dan mana musuh di luar selimut. Kan begitu, kadang-kadang kita musuh di luar selimut, tapi kadang-kadang kawan dalam selimut. Kan begitu, kadang-kadang kita kawan dalam selimut, besok-besok jadi musuh dalam selimut. Tapi biarlah kawan dalam selimut hanya istri kita aja ya. Itu dia. Jadi kita bisa lihat ya. Coba bayangkan kalian. Dibilang mereka katanya Gibran nganggur. Dibilang mereka katanya nggak punya kompetensi. Mereka bilang katanya Gibran itu pelangak pelongo. Mereka katakan Gibran itu hanya seperti Binalu. Gibran itu hanya diperalat. Ya, sampai mereka mengatakan ya dari pihak PDIP sendiri mengatakan apa? Bahwasanya sekarang itu ya Bapak Prabowo sedang berusaha untuk menjauhkan dirinya dari Gibran. Bapak Prabowo sedang berusaha untuk jaga jarak dengan Gibran. Lah sekarang Bapak Prabowo nyuruh Gibran ke Banyuwangi. Makanya udahlah, kalau orang PDIP, Anies Baswedan dan Forum TNI, semua narasinya itu mengada-ada. Itu bukan karena terlalu cintaku sama Gibran, ya tidak. Tapi aku terlalu cinta terhadap pemerintahan yang sah. Kan begitu, ya kan, coba bayangkan kalian. Ya, sejak dilantik tanggal 22 Oktober 2024 kemarin, biar tahu kalian, ya, Bapak Gibran itu bertugas apa? Ya, hari-hari pertamanya saja dia bertugas, kalau nggak salah dia itu menerima tamu, ya, dari luar negeri. Yang pertama itu kalau nggak salah Perdana Menteri Korea Selatan. Yang kedua itu Wakil Presiden Tiongkok. Ya, setelah itu ya dia melakukan sebuah peninjauan atau kunjungan, ya, mengawasi, memonitor pekerjaan MRT. Ya, setelah itu apa lagi? Ya, beliau ketika Bapak Presiden sedang ada di luar negeri, beliau memberikan kata sambutan kepada kepala-kepala daerah waktu itu di SICC di Bogor kalau nggak salah. Setelah itu apa? Ya, setelah itu beliau itu turun ke lapangan untuk memantau program makan siang bergizi gratis. Setelah itu apa lagi? Waktu banjir beliau juga turun ke lapangan. Waktu ada masalah di Kupang, ya ada gempa bencana alam di NTT, beliau juga turun. Ya. Setelah itu sekarang di Banyuwangi lagi. Apa kepercayaan yang nggak diberikan Bapak Prabowo kepada Bapak Gibran? Kan begitu. Nah sekarang Bapak Gibran katanya mau pindah berkantor 2026 akan berkantor di KN. Mereka bilang lah ini adalah usaha Bapak Prabowo untuk menjauhkan dirinya dari Gibran. Otak dipakai. Istana di sana. Mana pernah ada yang namanya sampah itu dibuang ke istana? Sampah itu dibuang ke paret. Sampah itu dibuang di halaman JIS. Sampah itu dibuang ke DPP ketika dia nggak jadi presiden. Ya, apa lagi? Sampah itu nongol di podcast-podcast. Karena dia nggak jadi wakil presiden. Sampah itu menebarkan kebencian di ceramah-ceramah di masjid, di di kampus-kampus ketika dia nggak jadi presiden. Sampah itu kotor. Pengaruh yang diberikan sampah itu adalah pengaruhnya selalu kotor, bau. Itu sampah, nggak ada pernah sampah dibuang ke istana. Itu dia. Waktu Bapak Gibran mau dipindah ke istana, dikatakanlah usaha Bapak Prabowo untuk menjauhkan diri daripada Gibran. Aku masih ingat itu. Deddy Sitorus mengatakan apa? Sebaiknya Gibran itu ditaruh aja di IKN, yang nggak ada orangnya, yang nggak ada kantornya. Kepengen kau jadi wakil presiden?
Ku bilang sama kalian, apa pekerjaan Gibran sekarang? Apa tugas yang didapatkan Gibran sekarang? Apa hak yang didapatkan Gibran sekarang? Apa fasilitas yang dirasakan, dinikmati oleh Gibran sekarang? Itulah yang dimimpikan oleh Anies Baswedan. Itulah menjadi mimpi besarnya seorang Ganjar. Itu adalah harapan tertunda dari seorang Mahfud MD. Dan itu adalah keberhasilan yang tertunda dari seorang Muhaimin Iskandar. Walaupun saat ini dia masih mending daripada 3 yang lain. Menteri karena dia ketua umum. Logika dipakai. Justru nanti prediksinya tahun 2028 ya sebagian besar kantor di IKN akan mulai beroperasi. Akan dipindah satu-satu biar tahu kalian. Jakarta sepi. Akan jadi pusat bisnis, bukan lagi pusat pemerintahan. Udah nggak banyak lagi orang berkunjung ke Jakarta. Orang ke IKN. Udah ambil kalian lah itu gubernur DKI Jakarta itu. Kan begitu, ya kan? Jadi sudahlah, ya kan? Ini kali kedua aku membuat konten mengenai siasat senyap atau strategi senyap, ya, yang dilakukan oleh Bapak Prabowo, ya. Jadi bisa dikatakan Bapak Prabowo sampai saat ini dan sampai nanti 2029 dia akan tetap menjaga harmonisasinya bersama dengan Bapak Gibran. Sampai Bapak Prabowo kirim bunga pun juga dipermasalahkan mereka ketika Bapak Jokowi ulang tahun. Bapak Jokowi Widodo hanya dikirimi bunga oleh Bapak Prabowo. Itu karena apa? Karena Bapak Prabowo takut kena penyakit kulit. Sumbu pendek. Kadrun. Alah, orang-orang kalah. Semua kalian tanggapi dengan negatif. Ya, cobalah kalian itu dulu, masuk dulu rehabilitasi. 2 minggu aja pun, biar otak kalian itu bisa lurus. Perkara bunga. Bapak Prabowo nggak datang ke Bapak Joko Widodo. Itu bukan karena Bapak Prabowo kurang perhatian kepada Bapak Joko Widodo. Jujur ku bilang, siapa yang tahu jam 12.00 atau 00.01 ya, tepat tanggal 21 Juni 2025 dini hari, mana tahu Bapak Prabowo telepon sama Bapak Jokowi kan? Halo Bapak Jokowi, waduh, selamat ulang tahun nih Pak ya. Sehat-sehat selalu Pak, ya panjang umur Pak. Nanti kalau ada kesempatan saya nanti ke sana. Tapi karena memang ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, mohon maaf Bapak kalau saya tidak bisa datang untuk berkunjung ke sana. Oh, enggak apa-apa. Lawang saya ngerti kok Bapak Prabowo sibuk kok. Loh, dari mana Bapak tahu saya sih? Lawang kan wakil Bapak kan anak saya. Loh, tapi Bapak sehat kan? Loh, sehat. Loh, kenapa itu Rosuryo dan yang lainnya itu Pak? Ya berkata kulit Bapak begini begitu. Biarkan saja Pak. Anjing menggonggong. Yang penting mantan presiden hidupnya tenang Pak. Oh, ternyata mereka menggonggong toh Pak. Loh iya. Kalau menggonggong itu, ya itu anjing. Ya kalau misalnya singa nggak begitu Pak. Kalau singa kalau nggak ada mangsa Pak Prabowo, mereka nggak akan mengaum. Nah kalau anjing Bapak, orang lewat gonggong. Maling lewat gonggong. Tukang bakso lewat gonggong. Mertuanya lewat juga digonggong.
Lawang namanya anjing. Loh, Bapak mengerikan sekali, Pak. Kok sampai segitu, Pak? Bapak apa namanya? Menganalogikannya. Loh, maksud saya biar Bapak ngerti. Kayak Bapak tidak ngerti saya saja. Itu kan hanya ibarat saja, Bapak. Saya tidak bilang mereka anjing, Bapak. Tidak, saya hanya mengibaratkan. Biarlah anjing menggonggong mantan presiden. Kerjanya santai, terima tamu. Wes. Oh ya sudah, Pak. Besok saya kirim apa ya, Pak ya? Bunga sebagai tanda bahwasanya itu adalah tanda dari representasi menyengsara, mengesengara, walah, Pak, ribet banget ngomongnya tuh, Pak, kayak Mahfud MD aja. Representasi, Bapak. Nah iya, itu Bapak Joko Widodo. Itu maksud saya, Bapak. Kalau kegagalan Mahfud MD itu ndak usah ditiru-tiru Bapak Prabowo. Lawang bilang menyengsarakan rakyatnya, menyengsarakan, menyengsara. Ya wes, Bapak Jokowi, ya sudah. Gak usah kita bahas-bahas lagi orang kalah. Aduh, ya. Kenapa Bapak Prabowo ya bisa ya melakukan siasat seperti itu, strategi senyap, ya. Seolah-olah dia itu mendukung gerakan yang dilakukan oleh Purnawirawan. Ternyata Purnawirawan terpukul oleh karena surat pemakzulannya nggak dibacakan DPR. Kira-kira kenapa bisa Bapak Prabowo melakukan hal seperti itu? Karena guru politiknya Bapak Jokowi. Beliau berapa kali mengakui bahwasanya menjadi guru politik beliau adalah Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo itu adalah master. Beliau adalah maestro di dalam dunia perpolitikan Indonesia. Kenapa beliau banyak berusaha menjatuhkan beliau? Karena sebetulnya mereka sadar Bapak Jokowi ini terlalu kokoh. Makanya mereka berusaha untuk menjatuhkan. Sebesar apapun usaha mereka untuk menjatuhkan, nggak bisa tumbang. Maestro dilawan. Itu dia. Sedangkan yang diajari berpolitik, sedangkan muridnya, aku katakan, aduh Bapak Prabowo ini muridnya ya kan. Sedangkan muridnya bisa jadi presiden, apalagi gurunya. Apalagi anaknya nanti tahun 2034. Kenapa nggak dipercepat aja Bung Gibran jadi presiden 2029? Jangan. Karena apa? Karena kami masih betah dan masih butuh untuk Bapak Prabowo menjadi presiden dan Bapak Gibran menjadi wakil presiden di 2029. Logika begini, bro. Logika begini, ya. Apa sih yang bisa dikerjakan 5 tahun, ya kan, sebagai seorang presiden untuk mempersiapkan Indonesia sebagai negara swasembada beras. Ketahanan pangan harus juga dikebut, ya. Setelah itu masalah ketertinggalan di dunia pendidikan, ya. Apalagi kita sudah lihat bagaimana dunia pendidikan diisi oleh menteri-menteri yang sampai saat ini bukan membuat pendidikan kita makin menanjak, malah makin menurun. Kan begitu, belum lagi di masalah kesenjangan sosial, belum lagi masalah geopolitik, belum lagi menghadapi persaingan pasar global, belum lagi menghadapi tantangan di luar sana, perang, bencana alam dan segala macam. Kan begitu. Makanya aku bilang Indonesia ini butuh. Ini trennya udahlah, ya. Trennya Bapak Prabowo 2 periode, Bapak Joko periode, Bapak Prabowo Gibran juga harusnya 2 periode. Ingat loh ya, 2 periode bukan 2 tahun. Nggak kayak yang sebelum-sebelumnya, ada itu yang 2 tahun. 2 tahun bukan merampas aset biar token kerjanya malah menjual aset. Siapa ya? Ada deh. Kan begitu, ya kan? Aduh, jadi makanya aku bilang ya, bisa dikatakan kalau aku sih berpikiran seperti itu. Bapak Prabowo harus dengan Gibran nanti 2029 ya. Terlalu cepat kau ambil kesimpulan itu, Bung.
Kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Ya kita memang nggak tahu ke depannya bagaimana. Emang kau tahu? Emang Bapak Prabowo sendiri tahu? Emang Bapak Gibran juga tahu? Yang tahu bagaimana ke depannya cuma Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita hanya bisa mempersiapkannya saja. Begitu. Jadi udah tenang ya, Bapak-bapak purnawirawan ya. Ini saya sudah mewakili Bapak loh. Tompel mana tompel? Alah, ya oke lah kalau kayak gitu ya. Jadi sekedar mengingatkan bahwasanya Opung Parbela bersama dengan YouTuber Nusantara akan berangkat bersama-sama dengan Sunarko dan Kozinudin ke IKN. Kok kau sebut namanya, Bung? Salah rupanya kalau aku aja. Kan nggak salah. Ya udah kalau memang kalian nggak suka nggak jadilah. Aku ralat. Ya, jadi kita nanti bulan 6 Opung Parbela bersama dengan YouTuber Nusantara bersama dengan Bapak Joko Widodo kita akan bersama-sama ke IKN. Bulan berapa, Bung? Perjelas dulu, jangan salah bulan. Oh, bulan Agustus tahun 2025. Bagi teman-teman yang fans kepengen ikut, kepengen gabung, boleh, tapi on the spot ya. Jangan tanya Opung Parbela bagaimana caranya, ongkos tiket pesawatnya, akomodasinya, itu urusan kalian. Sedangkan kami pun juga sedang memikirkan bagaimana akomodasi kami, Kak. Nah, bagi teman-teman yang ingin berkontribusi, di sebelah kanan ada nomor rekening, di sebelah kiri ada nomor WA ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah berkontribusi. Ya, aku mengucapkan terima kasih banyak. Biarlah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezekinya, kesehatan dan segala urusan kalian diperlancar. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Jadi itu dulu dari Opung Parbela. Salam NKRI harga mati. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbela kasih fakta, Agrifanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Black Kermajanang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wantobe kreatif penuh ide cerdas, kan update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers, bersama